Nonton film sambil ngemil micin-micinan dan es kopi kekinian emang kenikmatan tiada tara. Setelah filmnya beres dan makanannya udah habis, tentu nggak lupa dong buat ngebersihin sampahnya. Dirapihin dan langsung buang aja ke tempat sampah. Namun, tempat sampah rumahmu bukanlah akhir dari perjalanan plastik makanan dan minumanmu loh. Justru, itu akan jadi awal perjalanan mereka. Lalu, di manakah akhir perjalanannya? Ada beberapa kemungkinan di mana sampah plastik dari rumahmu berakhir. Pertama dan yang paling beruntung, sampah plastikmu akan menuju ke tempat daur ulang. Di sini, sampah-sampah plastik akan diolah lagi dan dibuat menjadi benda-benda yang bermanfaat. Tapi sayangnya cuma 9% aja sampah plastik yang menuju tempat daur ulang. Artinya, dari 10 botol plastik yang kamu buang, hanya ada 1 botol yang berhasil diolah jadi benda yang berguna lagi. Kemungkinan lain, sampah plastikmu bisa berakhir di tempat pembuangan sampah, tertimbun dan menggunung bersama sampah plastik lainnya yang belum sempat didaur ulang. Lalu, yang terakhir dan yang perjalanannya paling panjang, sampah plastikmu bisa jatuh di sungai yang muara akhirnya di laut. Mau berakhir di tempat pembuangan sampah atau di laut, sampah plastik punya kesamaan, yaitu sama-sama punya umur yang panjang. Mereka butuh waktu puluhan, bahkan ratusan tahun agar bisa terurai secara alami. Bukan cuma itu, umur sampah plastik yang lama juga menimbulkan masalah lain. Sampah yang dibiarkan mengendap di atas tanah akan terkena hujan dan menghasilkan air lindi. Air lindi ini bisa menyerap ke dalam tanah dan membuat tanah di sekitarnya jadi tidak subur. Yang lebih parah, air lindi ini bisa bergerak ke dalam air tanah dan sungai sehingga membuat aliran air di sekitarnya jadi tercemar. Sampah plastik yang berakhir di laut juga menimbulkan masalah. Panjangnya umur sampah plastik membuat mereka terapung di laut dalam waktu yang lama. Lalu mereka akan tertarik oleh pusaran air yang kuat hingga terkumpul menjadi pulau sampah yang besar. Keberadaan sampah plastik di laut juga bisa merusak ekosistem. Sampah-sampah itu bisa dimakan oleh biota laut dan mengancam kehidupan mereka. Seperti yang dialami seekor paus sperma yang mati terdampar di Spanyol dengan 32 kg sampah di perutnya. Gak cuma sampai di situ, sampah plastik yang mengendap lama-kelamaan akan terpotong hingga jadi bagian yang paling kecil atau biasa disebut mikroplastik. Mikroplastik ini bisa berpindah sepanjang rantai makanan. Ia bisa dimakan oleh plankton yang jadi makanan ikan-ikan kecil. Lalu, ikan-ikan kecil itu dimakan oleh ikan yang lebih besar, kepiting, tiram, atau predator lainnya. Lalu tahukah kamu di mana akhirnya? Mereka semua menjadi sajian seafood di piring kita. Terlalu banyak mikroplastik yang masuk dan mengendap di tubuh kita bisa menimbulkan dampak buruk buat kesehatan, seperti mengganggu metabolisme tubuh dan meningkatkan risiko kanker. Maka dari itu, kita harus mengurangi produksi sampah pribadi dari sekarang. Kita bisa mulai dari mengubah kebiasaan kita, seperti membawa tas atau tote bag sendiri saat berbelanja, punya alat makan dan minuman sendiri saat bepergian, dan memisahkan sampah rumah tangga untuk memudahkan proses daur ulang. Memang, permasalahan sampah plastik tidak bisa diselesaikan oleh individu. Perlu adanya usaha bersama antara pemangku kebijakan, produsen produk berkemasan plastik, dan kita sebagai individu untuk menyelesaikannya. Tapi, langkah kecil yang kita lakukan akan sangat berkontribusi untuk perubahan yang lebih baik. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Pahamify. Terima kasih dan mari ketahui hal baru setiap hari.